Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Weda Tautien, salam kebajikan untuk kita semua. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Betek Mahardika Purnama dengan nomor induk mahasiswa 0250 1240 12 15 19. Tugas ini saya buat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Pengertian masalah belajar. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Faktor-faktor masalah belajar dibagi menjadi dua. Satu, faktor internal, faktor psikologi. Beberapa faktor psikologi yang mempengaruhi antara lain: satu, inteligensi; dua, bakat; tiga, motivasi. Faktor fisiologis, faktor ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan jasmani dan keadaan fungsi jasmani. Dua, faktor eksternal, dari guru, sarana dan prasarana pembelajaran, lingkungan sosial di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jenis-jenis kesulitan belajar. Satu, keterlambatan akademik. Kedua, ketidakmampuan mencapai tujuan belajar atau hasil belajar. Ketiga, tidak mencapai kemampuan yang optimal atau IQ-nya di bawah rata-rata. Keempat, sangat lambat dalam belajar. Kelima, kekurangan motivasi dalam belajar. Keenam, bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar. Ketujuh, sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di sekolah atau di kelas, seperti bolos. Kedelapan, mengalami penyimpangan perilaku dalam hubungan intersosial. Kesulitan belajar mencakup pengertian yang luas, diantaranya: satu, learning disorder atau kekacauan belajar. Kedua, learning dysfunction atau gangguan. Ketiga, underachiever atau gagal berprestasi. Yang keempat, slow learner atau lambat belajar. Yang kelima, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar siswa yang bersifat umum. Ranah kognitif. Winman menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Mulyono Abdurrahman, yang dimaksud kognisi adalah fungsi mental yang meliputi persepsi, pikiran, simbol, penalaran, dan pemecahan masalah. Perwujudan fungsi kognitif dapat dilihat dari kemampuan anak dalam menggunakan bahasa dan intelektual. Kedua, ranah afektif. Kesulitan belajar yang bersifat afektif atau ranah rasa ini meliputi gangguan seperti labilnya emosi dan sikap. Emosi, kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan. Sementara sikap berarti perbuatan yang sebagainya yang berdasarkan pendirian keyakinan. Kedua, gangguan emosi atau perilaku atau sikap afektif menggambarkan adanya 4 dimensi sebagai berikut. Satu, gangguan perilaku. Yang kedua, agresif sosial. Yang ketiga, mengalami kecemasan dan menyendiri. Yang keempat, individu yang tidak pernah dewasa. Tiga, ranah psikomotorik, yaitu kesulitan belajar yang bersifat psikomotor atau ranah rasa, adalah disebabkan karena gangguan-gangguan pada indera penglihatan dan pendengaran. Gangguan penglihatan tampak dari ciri-ciri sebagai berikut. Satu, fisik. Yang kedua, perilaku. Yang ketiga, keluhan. Dan yang keempat, gangguan pendengaran. Kesulitan belajar yang bersifat khusus. Satu, disleksia adalah kondisi di mana kemampuan membaca anak di bawah kemampuan yang seharusnya dan adanya kesulitan dalam mempelajari dan mengintegrasikan komponen-komponen kata dan kalimat. Gejala-gejala yang tampak. Satu, kebiasaan saat membaca yang tidak wajar. Dua, kesulitan mengenali kata. Tiga, kesulitan mengeja kata atau suku kata dengan benar. Keempat, kekeliruan pemahaman. Yang kelima, gejala-gejala sarbeneka. Kedua, ada disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan belajar menulis anak dengan gangguan disgrafia. Sebetulnya mengalami kesulitan dalam mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak ototnya secara otomatis saat menulis huruf dan angka. Gejala-gejala yang tampak: satu, menulis penggunaan huruf besar, huruf kecil, dan masih tercampur. Dua, adalah ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional dan konsisten. Ketiga, sulit memegang alat tulis dengan mantap. Keempat, tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta
menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Kelima, tampak berusaha dengan keras saat mengkomunikasikan ide pengetahuan dan perasaannya dalam bentuk tulisan. Ketiga, diskalkulia. Diskalkulia atau kesulitan berhitung adalah kesulitan belajar dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berhubungan dengan kuantitas jumlah yang mencakup kemampuan dasar dan kemampuan lanjutan. Gejala-gejala yang tampak: 1. Kesulitan dalam mengenali dan memahami angka atau simbol matematika. 2. Sulit melakukan proses-proses matematis seperti menjumlah, mengurang, membagi, dan sulit memahami konsep hitungan. Yang ketiga, biasanya kesulitan dalam mengurutkan angka secara benar. Keempat, permasalahan dalam pengingat langkah kerja numerik. Kelima, kesulitan belajar dan mengerjakan tugas yang melibatkan angka atau simbol matematis. 5. Kesulitan belajar dan mengerjakan tugas yang melibatkan angka atau simbol matematis. Gangguan pemusatan perhatian atau daya tangkap kurang. Gangguan pemusatan perhatian atau GPP adalah suatu gangguan pada otak yang mengakibatkan kesulitan konsentrasi dan pemusatan perhatian. Gejala yang tampak yaitu gangguan perhatian peserta didik yang mengakibatkan ketidakmampuan memusatkan perhatiannya kepada suatu hal atau objek tertentu untuk jangka waktu yang cukup lama. Distraktibilitas. Akibat kekurangan perhatian, peserta didik mempunyai kecenderungan untuk memperhatikan rangsang yang kurang menonjol, yang dapat berupa distraktibilitas penglihatan, auditoris, pendengaran, dan internal. Hiperaktivitas atau hiperaktivitas merupakan aktivitas motorik yang tinggi dengan ciri-ciri aktivitas selalu berganti, tidak mempunyai tujuan tertentu, ritmis, dan tidak bermanfaat. Karakterisasi masalah dan kesulitan belajar. Pertama, perception. Siswa mengalami kesulitan belajar dalam mengenali atau menafsirkan yang dirasakan, dilihat, dan didengar. Kedua, memori. Berkaitan dengan kesulitan, siswa dalam mengelola informasi, terlebih khusus mengelola informasi yang dibaca. Ketiga, metacognition. Siswa yang mengalami kesulitan belajar ditandai dengan kesulitan dalam membangun pemahaman baru atau membuat sesuatu kesimpulan yang telah dipelajari. Keempat, attention merupakan ciri siswa yang mengalami kesulitan dalam memperhatikan atau fokus dalam kegiatan belajar. Kelima, sosial. Siswa yang mengalami kesulitan belajar ditandai dengan kemampuan sosial dalam belajar yang menurun. Keberhasilan dalam belajar didukung dari rekan kelas atau hubungan sosial siswa. Keenam, processing speed merupakan kecakapan dalam memproses informasi, akan ditemukan dalam kelas siswa yang cepat dalam memproses informasi dan ada yang lambat. Hal ini dapat dilihat dari kecepatan menguasai materi, menunjukkan prestasi belajar yang rendah di bawah rata-rata dan dicapai oleh kelompok kelas. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar, menunjukkan perilaku yang berkelainan, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar.